Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Pasti kalian sehat dan selalu sukacita. Sudah siap untuk beribadah? Nah, Lost of Fun mau kasih 4 peraturan sebelum kita beribadah kepada Tuhan. Peraturan pertama, pakai pakaian yang rapi. Peraturan kedua, jangan ibadah sambil bobo. Peraturan ketiga, jangan ibadah sambil makan. Peraturan keempat, jangan beribadah sambil main. Nah anak-anak, sudah dengarkan 4 peraturan yang Lost of Fun kasih. Pakai pakaian yang rapi, jangan beribadah sambil bobo, jangan beribadah sambil makan, dan jangan beribadah sambil main. Dan satu lagi pengumuman dari Lost of Fun, bagi anak-anak yang ingin memberikan persembahan, sekarang sudah bisa ditransfer ke rekening BCA atas nama GKI Sion di nomor yang tertera di layar ini. Dan jangan lupa tambahkan nominal Rp20 di persembahan yang akan kalian berikan. Papi Mami tolong dibantu ya anak-anaknya. Baik anak-anak, sudah siap untuk ibadah? Yuk kita beribadah bersama-sama. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Hai anak-anak, selamat pagi. Lost of Fun percaya bahwa kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu sukacita. Sudah siap untuk memuji Tuhan? Loselia, Losovivi sudah siap buat memuji Tuhan bersama anak-anak? Siap ya? Kita mau bergembira hari ini, kita mau bersuka karena Tuhan sudah memelihara kita sepanjang minggu ini. Nah sekarang kita mau bernyanyi buat Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita bernyanyi, yuk kita berdoa dulu. Minta Losovivi buka kita di dalam doa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk pagi hari ini kami boleh datang dan kami boleh beribadah kembali kepadamu. Tuhan, kami persiapkan hati kami mau bersuka cita untuk Tuhan, kami mau menyanyi sungguh-sungguh, kami mau mendengarkan firman dengan baik hanya untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Yuk anak-anak, Lost of Fun undang bangkit berdiri. Kita mau bergembira, kita mau bersuka, kita mau bertepuk tangan dan melompat untuk Tuhan. Siap ya? Melompat
sukacita karena di mana aja yang penting hati kita berpaut sama Tuhan ya Lause ya. Anak-anak masih kuat kan bangkit berdiri? Masih dong, kan masih kuat. Enggak kayak Lause ya. Kalau Lause, tapi Lause juga bangkit berdiri di sini. Lause yakin anak-anak di rumah masih kuat untuk berdiri. Nah, anak-anak beberapa waktu ini kan diceritakan tentang Allah kita yang hebat, Allah kita yang kuat, Allah kita yang besar, gak ada tandingannya loh. Dia yang paling kuat, dia yang paling hebat, dia yang paling besar. Nah, Seven Fun mau ngajarin kamu satu lagu baru yang bilang begini. Kuat, 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 kuat. Hebat, 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 hebat. Dialah Tuhan Yesus kita. Kita belajar ya sama-sama ya. Kuat, kuat yang terkuat. Hebat, hebat yang terhebat. Besar, besar yang terbesar. Itulah Tuhan Yesusku. Kuat, kuat yang terkuat. Hebat, hebat yang terhebat. Besar, besar yang terbesar. Itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar. Tiada tandingannya. Sekali lagi ya. Kuat, kuat yang terkuat. Hebat, hebat yang terhebat. Kuat, kuat yang terkuat. Hebat, hebat yang terhebat. Besar, besar yang terbesar. Itulah Tuhan Yesusku. Kuat, kuat yang terkuat. Hebat, hebat yang terhebat. Besar, besar yang terbesar. Itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar. Tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar. Tiada tandingannya. Tiada tandingannya. Iya, Dia adalah Tuhan kita yang hebat, Tuhan kita yang kuat, Tuhan kita yang besar. Tidak ada yang bisa menandingi Tuhan kita. Ayo, ada nggak yang bisa? Nggak ada, karena Dia yang paling kuat. Lihat aja anak-anak sudah mendengarkan cerita tentang orang Israel, bagaimana dia ditolong oleh Tuhan. Tapi sayangnya orang Israel itu suka nggak apa ya maksudnya? Suka Nggak taat. nggak taat. Sama nggak sih kayak kita? Lose-lose masih ingat gak sih cerita tentang orang Israel? Bagaimana mereka ditolong sama Tuhan? Tuhan kita hebat ya. Tapi sayangnya anak-anak, orang Israel itu bukan orang-orang yang taat sama Tuhan. Seringkali mereka lebih memilih untuk tidak taat. Sama ya, kadang-kadang kayak kita juga kadang-kadang lebih gampang untuk tidak taat daripada taat. Contohnya misalnya mama bilang begini nih di rumah. Ayo Koko mandi ya jam 4, jangan main terus. Tapi kita diam-diam, nanti aja lah, nanti aja. Susah buat taat. Tapi memang semua orang mengalami ya, susah buat taat. Lose Fun, Lose Lia, Lose Fitvi juga pasti sulit sekali untuk taat. Tapi kita mau belajar karena taat itu menyenangkan hati Tuhan. Seperti lagu yang mau kita nyanyikan. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Tapi aku mau pilih yang menyenangkan hati Tuhan. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya ku diatur, lebih mudah ku mengatur. Pilih yang mana yang menyenangkan Tuhan.
Ya, dalam hidup kita harus, hidup itu banyak pilihan. Kita mau taat atau kita tidak mau taat. Tapi yang menyenangkan Tuhan itu taat, karena taat itu indah. Dia bagai sebuah permata bagi semua anak-anak Allah. Taat itu bagaikan penjaga langkah kita yang membawa kita pada janji Allah. Coba kalau bangsa Israel taat terus sama Tuhan, pasti mereka nggak harus puter-puter selama berapa tahun, masa 40 tahun di padang gurun. Karena mereka suka nggak taat, jadi Tuhan biarin aja mereka puter-puter dulu, biar mereka belajar tentang artinya taat sama Tuhan. Nah anak-anak, kita mau mendengarkan kelanjutan kisah tentang orang-orang Israel. Apa yang terjadi dengan mereka? Apakah mereka taat atau mereka tidak taat? Tapi sebelumnya kita naikkan satu pujian dulu ya. Taat itu indah bagai sebuah permata bagi semua anak Allah. Taat itu indah bagai sebuah permata bagi semua anak Allah. Taat itu indah bagai penjaga langkah. Taat membawa kita pada janji Allah. Taat itu indah. Taat itu indah bagai sebuah permata bagi semua anak Allah. Taat itu indah bagai penjaga langkah. Taat membawa kita pada janji Allah. Taat membawa kita pada janji Allah. Salah selia berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji Tuhan, kami belajar lagu baru tentang ketaatan. Dan saat ini kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami, biarlah firman Tuhan pada hari ini dapat kami dengar, dapat kami ingat dan kami simpan di dalam hati kami. Tuhan juga menolong lause kami yang akan menyampaikan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semua? Jumpa kembali dengan Lause Siska. Lause senang sekali hari ini bisa ketemu dengan anak-anak. Apakah anak-anak sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Kalau sudah siap, semua duduk yang manis ya. Nah, minggu lalu kita nyanyi sebuah lagu yang gerakannya gini. Ayo ingat nggak lagu apa? Yuk kita coba ya. T-A-A-T, T-A-A-T, taat, 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 taat. Anak sekolah minggu itu yang Tuhan minta. Tuhan minta apa? Taat kepada Tuhan. Anak-anak gak usah mau tanya, apakah anak-anak selama ini sudah taat sama Tuhan? Taat sama papa mama? Kalau papa mama minta kamu belajar, ayo jangan main HP lagi, jangan main game lagi. Anak-anak taat atau tidak taat? Ada yang taat ya, tapi ada yang gak taat. Ada yang kesal, marah, kemudian membantah. Baik nggak? Aduh nggak baik ya, jangan. Papa mama juga jadi kesel ya, akhirnya kamu dihukum. Lause hari ini mau cerita tentang seorang bapak yang marah, kesal, akhirnya nggak taat sama Tuhan dan akhirnya dihukum. Yuk dengar ceritanya. Anak-anak, selama ini kita sudah mendengar cerita perjalanan orang Israel setelah keluar dari Mesir. Mereka mengadakan perjalanan yang sangat panjang sekali, jauh sekali dan lama sekali ya.
mereka tuh sedang menuju kemana ya? Mereka sedang menuju ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Nah, selama perjalanan mereka ke tanah Kanaan, mereka itu melewati padang gurun yang kering dan gersang. Kali ini mereka berjalan jauh sekali ya. Akhirnya tiba di sebuah padang gurun bernama Padang Gurun Zin. Di situ rombongan bangsa Israel berhenti dan berkemah di sebuah tempat bernama Kades. Nah, anak-anak bangsa Israel itu sudah berjalan jauh ya, jauh sekali jalan kaki ya. Mereka merasa capek sekali, merasa penat, letih dan merasa haus, pengen minum air. Nah, lalu mereka ambil air minum. Lalu mereka mau minum, ternyata loh, kok nggak ada airnya? Loh, cari lagi di tempat penyimpanan air, di tempayan cari, dibuka, gentong dibuka, nggak ada air sama sekali. Waduh, gimana ya? Celaka. Apalagi mereka itu ada di tempat yang jauh kemana-mana, ada di padang pasir. Mata air pun tidak ada air sedikit pun. Mereka sangat kehausan. Lalu mereka mulai apa? Mulai cemberut, mulai ngomel-ngomel, marah-marah. Dan seperti biasa kalau lagi kesel marah, mereka marahnya sama siapa? Mereka beramai-ramai datang kepada Bapak Musa dan Harun. Ya, mereka bilang gini, Musa, gara-gara kamu bawa kita keluar dari tanah Mesir ke padang gurun ini. Padahal kan di Mesir udah enak, makanan ada, air ada, nggak kekurangan. Sedangkan di sini di padang gurun ini nggak ada makanan, nggak ada yang bisa dimakan, nggak ada pohon delima, nggak ada pohon anggur, bahkan air pun nggak ada. Gimana nih? Apa kamu mau membiarkan kami semua mati kehausan di sini? Begitu kata mereka marah-marah. Bapak Musa juga mendengar omelan mereka dan kekesalan mereka. Bapak Musa juga kesel jadinya. Aduh, ya. Setiap ada masalah, saya lagi yang disalahin. Nggak ada air seperti di padang Rafidin, saya disalahin. Tuh keselnya. Tetapi Bapak Musa nggak tinggal diam ya. Dia bersama Harun pergi ke pintu kemah pertemuan. Di sana Bapak Musa berdoa sama Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Begini doanya ya. Tuhan, tolonglah. Di sini kami di padang gurun yang kering, kerontang, gersang. Kami nggak ada air, semua haus, semua marah-marah. Tolong Tuhan, sediakan air. Waktu udah bisa berdoa demikian, tiba-tiba kemuliaan Tuhan hadir di hadapan mereka. Tuhan mendengar doa Musa dan Tuhan menjawabnya. Tuhan menjawab demikian, Musa, ya Tuhan, sekarang ambillah tongkatmu. Kemudian bawalah bangsa Israel ya ke gunung batu yang telah kutunjukkan. Nanti sampai di gunung batu, kamu berdiri di situ dan bicara sama gunung itu, minta diberi airnya. Nanti akan keluar air dan kamu bisa memberi bangsa Israel minum. Musa mendengarkan perintah Tuhan dan Musa melakukannya. Ya, pertama apa? Musa ambil tongkat. Wah, ini tongkatnya diambil. Tongkat. Oke. Kedua, bawa bangsa Israel ke Bukit Batu. Kumpulkan dulu ya. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak semua kumpul sini. Yang kehausan kumpul di sini. Wah, semua orang Israel kumpul di hadapan Musa karena mereka kehausan, mereka pengen minum air ya. Nah, sekarang apa yang dilakukan Musa? Yuk ikut semua. Ikut semua. Mau minum air kan? Ikut. Semua ikut ya. Ikut menuju ke Bukit Batu. Semua berjalan ya. Berjalan mengikuti Musa ke Bukit Batu. Sampailah di Bukit Batu ya. Sampai di Bukit Batu, Musa menjejakkan tongkatnya. Sekarang apa yang dilakukan oleh Musa? Ayo, apa yang dilakukan? Tiba-tiba Musa menghentakkan kakinya. Hei, orang-orang yang jahat, bandel,
kamu ngeselin saya ya. Kalau ada masalah nggak nyalahin saya terus. Nggak ada air nyalahin saya terus. Sekarang mau minum air. Kalian mau minta saya untuk beri kalian minum dari bukit batu ini? Baik. Musa mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi dan apa yang dilakukan dia? Dia pukul bukit batu itu 2 kali. Prak! Prak! Tiba-tiba terjadilah sesuatu. Bukit batu itu, gunung yang keras itu merekat ya. Dari dalamnya cerut keluar air. Bur. Makin besar airnya, makin besar. Semua bangsa Israel lagi itu haus ya, semua haus. Semua melihat dengan gembira. Hore, ada air. Semua tanpa tunggu waktu lama, semua mengambil air dan minum sepuas-puasnya dengan gembira. Bahkan mengisi botol-botol minum, mengisi tempayan-tempayan, gentong-gentong, dan tidak lupa memberi minum binatang ternak mereka. Wah, sekarang mereka gak haus lagi, seger sekali ya. Nah anak-anak, pertolongan Tuhan selalu ada di tengah kesulitan, bukan? Untuk kesekian kalinya, Tuhan menunjukkan kasih setia dan pemeliharaannya buat bangsa Israel. Dia menyediakan air yang mereka butuhkan di padang gurun yang kering dan gersang itu, sehingga mereka tidak mati kehausan. Tuhan begitu baik dan luar biasa, bukan? Semua bersyukur atas kebaikan Tuhan. Nah, Bapak Musa juga bersyukur dan merasa lega ya. Aduh, puji Tuhan ya. Tuhan dengar doa kami ya. Sekarang udah ada air, nggak ada masalah lagi. Kami nggak kehausan lagi ya, puji Tuhan. Tapi tiba-tiba ada suara Tuhan yang menegur Musa. Musa, ya Tuhan, kenapa kau tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di hadapan bangsa Israel? Musa kaget. Kenapa Tuhan? Saya kan sudah taat sama Tuhan. Tidak, kau sama sekali tidak taat. Musa bingung ya. Saya nggak taat di mana ya? Nggak taat. Kenapa kamu pukul gunung batu itu? Aku tidak suruh kamu pukul gunung batu itu. Kamu cukup saja bicara, ngomong sama gunung itu supaya keluarin air. Nanti gunung itu juga akan mengeluarkan air. Dan kamu juga kenapa marah-marah dengan berbicara kasar kepada bangsa Israel? Wah, Musa benar kaget. Iya, betul. Tadi saya kesel, marah, sehingga mengabaikan perintah Tuhan. Aduh Tuhan, Musa sangat menyesal luar biasa ya. Dia minta maaf sama Tuhan. Tuhan, ampuni saya. Maafkan saya Tuhan yang telah membuat kesalahan. Tapi penyesalan sudah terlambat. Tuhan menghukum Musa dan Harun. Tuhan berkata demikian. Musa, kau dan Harun tidak boleh masuk ke tanah perjanjian. Kau dan Harun hanya boleh melihat dari kejauhan saja. Tidak boleh masuk untuk menikmati berkat-berkat Tuhan di sana. Aduh, Musa dan Harun menangis ya. Karena kesalahan mereka telah melihat kehilangan berkat-berkat Tuhan. Nah anak-anak, Bapak Musa adalah seorang pemimpin bangsa Israel yang hebat, luar biasa, dan sangat dihormati. Tetapi kenapa dia bisa gagal taat sama Tuhan? Kenapa? Karena dia tidak bisa menguasai dirinya. Dia kesal, marah, dan mengabaikan perintah Tuhan. Sehingga Tuhan tidak berkenan. Anak-anak, sama juga seperti Bapak Musa. Kita juga sering gagal untuk taat sama Tuhan, bukan? Kita lebih sering memilih tidak taat. Sering bandel lagi. Nakal lagi sampai mama papa juga pusing ya. Nah, anak-anak, susah sekali untuk taat seperti tadi yang lagu sudah dinyanyikan sama Law Seven Fun ya. Susah untuk taat, lebih mudah tidak taat.
Tetapi ini adalah pilihan. Pilih yang taat atau pilih tidak taat. Kalau pilih taat, itu menyenangkan Tuhan. Wajah Tuhan jadi tersenyum. Kalau taat, papa mama juga tersenyum. Semua orang juga tersenyum. Sehingga kita semua senang. Dan kita juga dapat menikmati berkat-berkat Tuhan. Anak-anak, yuk kita berjanji. Mulai saat ini dan seterusnya, kita akan menjadi anak yang taat. Sama-sama kita berjanji. Tuhan, saya mau menjadi anak yang taat kepada Tuhan dan menghormati kekudusan Tuhan. Tuhan, saya berjanji mau berkata baik dan sopan, bertindak juga baik dan sopan, supaya menyenangkan orang lain, dan kepada semua orang saya juga bersikap sopan dan baik. Nah, anak-anak, sekarang kita akan membaca ayat Alkitab yang menjadi ayat hafalan kita, yang mengajar kita supaya taat ya. Ikuti gerakannya ya. 1 Petrus pasal 1 ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Ulangi lagi ya. 1 Petrus pasal 1 ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Nah, jadi kita harus bersikap bijak, tidak bodoh, supaya kita jadi anak yang taat kepada Tuhan. Yuk kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami mau belajar Tuhan untuk memilih menjadi anak yang taat, menjadi anak yang mau menuruti perintah Tuhan, sehingga kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Kalau kami saat ini Tuhan masih susah untuk menjadi anak yang taat, masih suka bandel, keras kepala, sering membantah di rumah, Tuhan ampunilah. Tolong kami, mampukan kami, supaya kami bisa berubah menjadi anak yang menyenangkan hati Tuhan. Anak yang baik, yang bersikap sopan, berkata sopan. Tuhan, tolong kami semua. Berkati kami Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh hidup di dalam firman Tuhan dan melakukan firman-Mu. Tuhan, dengar doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, anak-anak, firman Tuhan sampai di sini. Belajar jadi anak yang taat sama Tuhan, sama papa mama, ya. Tetap semangat dan sukacita. Dengan Lause Siska di sini, sampai jumpa. Wah, karena nggak taat, Bapak Musa jadi nggak masuk tanah perjanjian ya. Padahal kan tadinya Tuhan apa kata Lause Siska tadi? Cuman suruh Bapak Musa ngomong sama gunung batunya untuk ngeluarin air. Tapi karena Bapak Musa marah sekali, bukannya ngomong tapi malah dipukul. Jadi aja hukumannya apa? Gak bisa masuk tanah perjanjian. Anak-anak, taat itu pasti membawa kita pada janji Allah. Tapi ketika kita tidak taat, pasti ada konsekuensinya di depan. Yang Lause nggak tahu apa. Misalnya, kalau anak-anak nggak taat sama mama bilang misalnya, jangan main di sana ya, nanti kamu jatuh. Kita nggak taat, tiba-tiba kita jatuh. Ya, sedih kan ya? Makanya kita harus jadi anak-anak yang taat, karena taat itu indah. Kita nyanyi lagi ya lagu yang tadi, taat itu indah, sebagai sebuah permata bagi semua anak Allah. Taat itu indah, bagai sebuah permata bagi semua anak Allah. Taat itu indah, bagai penjaga langkah.
sebagai penjaga langkah kita yang membawa kita pada janji Allah. Taat itu indah bagai sebuah permata bagi semua anak Allah. Taat itu indah bagai penjaga langkah, taat membawa kita pada janji Allah. Ingat ya anak-anak, taat itu membawa kita pada janji Allah. Biarlah pujian ini boleh menjadi doa kita dan janji kita kepada Tuhan kalau kita mau menjadi anak-anak yang taat. Nah, sebelum kita berdoa menutup ibadah kita, Lost Seven punya pengumuman. Jangan lupa bagi anak-anak yang ingin memberikan persembahan bisa mentransfer, minta papi mami tolong mentransfernya ke rekening BCA atas nama GKI Sion. Tadi Lost Seven sudah kasih ya nomor rekeningnya di awal. Atau bagi anak-anak atau papi mami yang kesulitan untuk mentransfer, persembahannya boleh loh ditutupin sama lose-lose yang siapapun lose-lose yang kalian ketemu ya. Nanti ditutupin sama papi mami, minta tolong dikasihkan sama lose-lose. Terima kasih ya untuk papi mami yang sudah sangat-sangat bekerja sama dengan kami di sekolah minggu. Kita mau berdoa, kita mau tutup ibadah kita pagi hari ini. Yuk kita lipat tangan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau pada hari ini kami boleh bersuka cita, kami boleh bernyanyi, kami boleh memuji Tuhan, bahkan kami boleh belajar dari firman Tuhan. Tuhan, kami tahu taat itu tidak mudah, taat itu sulit sekali, tapi kami mohon Tuhan menolong kami. Tuhan tolong kami, biarlah setiap hari kami boleh ingat kami harus menjadi anak-anak yang taat. Taat kepada Tuhan, taat kepada papi dan mami kami. Tuhan tolonglah kami. Tuhan, kami juga saat ini mau berdoa untuk Indonesia. Kami berdoa supaya Tuhan menolong Indonesia boleh sembuh dari sakit penyakit, sehingga kami boleh kembali bisa beraktivitas seperti biasa. Bisa sekolah, bisa bermain, bahkan bisa beribadah bersama-sama dengan teman-teman di gereja. Kami memohon Tuhan menolong. Kami juga berdoa mengingat untuk kedua orang tua kami. Tuhan juga menolong mereka di dalam segala pekerjaan mereka, dalam usaha mereka. Biarlah Tuhan berkati. Beri mereka kesabaran ketika mendidik kami, ketika menolong kami dan merawat kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan doa ini dan kami akan melakukan segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan yang menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Amin. Ingat ya pesan Lost Seven, anak-anak jadilah anak-anak yang taat. Taat pada Tuhan, taat pada papi dan mami di rumah. Dan jangan lupa terus berdoa dan jaga kebersihan. Oke, sampai jumpa minggu depan. Lost Seven di sini. Masuk Vivi. Dah.